Halo semua. Pada video ini, saya ingin menjawab permintaan teman-teman untuk membuatkan video tentang duduk di sebelah kanan Allah. Mengenai topik ini, saya mendapatkan banyak pertanyaan. Siapa saksi kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah itu berarti Allah kelihatan? Padahal Yesus sendiri berkata bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, siapa yang duduk di sebelah kirinya? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah itu berarti Yesus bukan Allah? Kalau Yesus adalah Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukankah berarti ada dua Allah? Nah, sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah cukup mewakili keberatan teman-teman, khususnya tentang teologi Kristen. Jadi, pada video ini, saya akan menjawab semua pertanyaan ini sejelas mungkin dengan bahasa yang sederhana. Silakan nonton video ini sampai selesai, supaya kamu benar-benar paham. Dan, kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini di sosial media kamu, atau kepada siapapun yang kamu mau. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama, saya ingin menjelaskan ulang bahwa Allah di dalam Alkitab bukan nama, tetapi sebuah kata yang artinya sama persis dengan dewa, tidak lebih, tidak kurang. Jadi, supaya kita tidak rancu dengan tetangga kita yang punya dewa bernama Allah, pada video ini saya akan menggunakan Alkitab terjemahan ILT yang menggunakan kata Elohim. Yuk, pertama kita baca dulu Matius 26 ayat 63-66. Namun Yeshua tetap diam, dan sambil menanggapi, imam besar itu berkata kepadanya, "Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Elohim yang hidup, agar engkau mengatakan kepada kami, jika engkau adalah Hamasyiah, putra Elohim." Yeshua berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Namun demikian, aku berkata kepadamu, sejak sekarang, kamu akan melihat anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit." Kemudian imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, "Dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu?" Dan seraya menanggapi, mereka berkata, "Dia layak mati." Jadi, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, artinya Yesus bukan Elohim. Tetapi, orang-orang Yahudi tidak berpikir seperti itu. Bagi mereka, ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak manusia, dan dia berkata duduk di sebelah kanan Elohim, itu artinya Yesus menyatakan diri sebagai putra Elohim, dan menyatakan diri sebagai Hamasyiah atau Mesias. Dengan menyatakan diri sebagai putra Elohim dan Mesias, berarti Yesus menyatakan diri sebagai Elohim. Itu sebabnya, Yesus dianggap menghujat Elohim, dan dia dijatuhi hukuman mati. Bagi kita, anak manusia artinya adalah anak seorang manusia. Tetapi, kenapa orang-orang Yahudi mengartikan anak manusia sebagai putra Elohim? Karena, ada nubuat di dalam Daniel 7, ayat 13-14 seperti ini. "Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah, seorang seperti anak manusia, datang dengan awan-awan dari langit. Dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu, mereka membawa dia ke hadapannya. Dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan, dan suatu kerajaan, sehingga semua orang, bangsa, dan bahasa, akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Jadi, menurut nubuat yang ada di kitab Daniel ini, yang seperti anak manusia itu adalah sosok ilahi, yang datang dari langit, mempunyai kekuasaan dan kemuliaan atas seluruh manusia, dan kerajaannya kekal selamanya. Ini adalah arti anak manusia, yang digunakan oleh Yesus, ketika Yesus berkata bahwa dia adalah si anak manusia itu. Dan, ini yang dijadikan bukti oleh orang Yahudi, bahwa Yesus menyamakan diri dengan Elohim, sehingga dia dihukum mati. Yesus tidak perlu berkata, "Hei, aku ini Elohim. Sembah aku dong." Yesus cukup berkata bahwa dia adalah anak manusia, yang duduk di sebelah kanan Elohim. Dan orang-orang Yahudi, sudah mengerti bahwa Yesus berkata, bahwa dirinya adalah Elohim. Itu sebabnya, kamu harus mengerti apa yang namanya istilah, kiasan, atau metafora.
Kata di sebelah kanan yang digunakan, kata aslinya dalam bahasa Yunani adalah deksion, dan bahasa Ibraninya adalah yamin. Secara literal, deksion dan yamin, artinya adalah kanan, dan juga artinya adalah tangan kanan. Orang-orang zaman dahulu itu, tidak menggunakan kata yang berbeda, untuk kanan dan tangan kanan. Tetapi, kita membedakannya di zaman ini. Para penerjemah memilih arti kanan daripada tangan kanan, karena itu yang lebih enak dibaca untuk pembaca zaman ini. Kalau diterjemahkan menjadi duduk di tangan kanan, akan jadi aneh kan? Itu sebabnya, mereka menerjemahkannya menjadi duduk di kanan, bukan duduk di tangan kanan. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa kata aslinya, deksion dan yamin, artinya adalah tangan kanan. Nah, kita di Indonesia, sering mendengar orang berkata, bahwa dia adalah tangan kanan si bos. Pada zaman pemerintahan Jokowi ini, Luhut Panjaitan dianggap sebagai tangan kanan Presiden Joko Widodo. Apakah Luhut Panjaitan benar-benar adalah tangan kanan Jokowi? Tergantung, kita berbicara dalam konteks apa, konteks literal, atau dalam konteks istilah. Kalau kita berbicara dalam konteks literal, tentu aja bukan. Luhut Panjaitan bukan tangan kanan fisik, yang nempel di tubuh Jokowi. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks istilah, iya, Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi. Istilah adalah sebuah ungkapan khusus. KBBI menjelaskan bahwa istilah artinya kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata, bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung, dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung negara. Kamu tidak bisa berkata bahwa pernyataan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, adalah pernyataan dusta atau sebuah kebohongan, karena Luhut Panjaitan bukan tangan kanan fisik yang nempel di tubuh Jokowi. Itu bukan pernyataan dusta atau kebohongan, tetapi kamu yang gak nyambung. Orang lagi ngomongin istilah, kamu mikirnya literal. Jadi, supaya kamu nyambung, kamu harus paham orang lain sedang ngomong apa. Nah, jika Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, tetapi, artinya bukan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan fisik, yang nempel di tubuh Jokowi, apa artinya Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi? Artinya, Luhut Panjaitan adalah orang kepercayaan, atau pembantu utama Jokowi. Jadi, kalau ada orang yang berkata bahwa Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, bukan berarti dia berkata bahwa Luhut Panjaitan nempel di badan Jokowi, tetapi dia berkata bahwa Luhut Panjaitan adalah orang kepercayaan Jokowi. Ini yang namanya istilah, kiasan, atau metafora. Paham ya? Nah, jika Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, dan dia bukan benar-benar tangan kanan fisik, yang nempel di tubuh Jokowi, apakah berarti, Jokowi tidak punya tangan kanan fisik yang nempel di tubuhnya? Gak juga kan? Gak ada hubungannya. Karena, yang satu berbicara tentang istilah, yang satu lagi berbicara tentang literal. Apakah hal ini berarti Jokowi tidak punya tangan kiri secara fisik, seperti Yoko di dalam film Pendekar Raja Wali? Gak kan? Kalau Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, siapa tangan kirinya? Tidak ada yang pernah berkata si ini atau si itu adalah tangan kiri Jokowi kan? Kenapa begitu? Karena memang istilah itu tidak digunakan di dalam bahasa kita. Jika tangan kanan artinya orang yang dipercaya, apakah tangan kiri artinya orang yang tidak dipercaya? Tidak bisa diartikan seperti itu kan? Apakah orang-orang lain selain Luhut Panjaitan adalah tangan kiri Jokowi? Apakah Jokowi cuma punya satu tangan kanan tetapi tangan kirinya banyak? Enggak juga kan? Jadi istilah adalah istilah. Kalau ada orang yang berbicara dengan kamu tentang istilah, tetapi yang kamu pikirkan hanya literal, itu artinya kamu yang gak nyambung. Atau mungkin, otak kamu yang tidak nyampe. Saya berharap, kamu bukan orang bodoh yang hanya mampu mengerti segala sesuatu secara literal. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim adalah istilah, bukan literal. Pernyataan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim itu bukan berarti Yesus duduk di atas bangku selamanya di sebelah Elohim,
seperti patung, secara literal begitu. Memang ada lukisan-lukisan yang menggambarkan Yesus duduk di sebelah kakek tua. Tetapi itu hanya seni. Arti sebenarnya bukan begitu. Ketika Markus 16 ayat 19 dan ayat-ayat lain di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, bukan berarti Yesus duduk di sebelah kanan Elohim secara literal. Sama seperti pernyataan Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Jokowi, bukan berarti Luhut Panjaitan nempel di badan Jokowi secara fisik. Jadi, kamu jangan bertanya, siapa yang duduk di sebelah kirinya? Gak nyambung. Kamu seharusnya mempertanyakan, apa arti istilah duduk di sebelah kanan Elohim? Nah, Yesus dikatakan, duduk di sebelah kanan Elohim, atau duduk di tangan kanan Elohim. Bukan dikatakan, menjadi tangan kanan Elohim. Jadi, Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, bukan berarti Yesus adalah orang kepercayaan Elohim. Apa arti duduk di sebelah kanan Elohim? Di dalam budaya kita, tangan kanan itu artinya adalah lebih hormat, lebih sopan, lebih bersih, dan lebih baik. Apakah benar tangan kanan itu lebih hormat, lebih sopan, lebih bersih, dan lebih baik? Iya, dalam konteks budaya. Tidak dalam konteks biologi. Dalam konteks biologi, ada orang-orang kidal yang tangan kirinya lebih dominan daripada tangan kanan. Tetapi, dalam konteks budaya, orang kidal tetap jabat tangan dengan menggunakan tangan kanan. Jadi, tangan kanan mempunyai arti kehormatan, kesopanan, kesucian dan kebaikan di dalam budaya kita. Tetapi, apakah itu arti tangan kanan Elohim? Untuk menjawab hal ini, saya membiarkan Alkitab yang menjawab sendiri, apa arti istilah tangan kanan Elohim yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita baca Keluaran 15, ayat 6. Tangan kananmu, ya Yahweh, yang diagungkan, dalam kekuatan. Tangan kananmu, ya Yahweh, melumatkan musuh. Mazmur 20, ayat 7. Sekarang aku tahu, bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Dia akan menjawabnya dari surganya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Mazmur 21, ayat 9. Tanganmu akan menangkap semua musuhmu, tangan kananmu akan menangkap orang-orang yang membenci engkau. Mazmur 63, ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur 78, ayat 54. Dan dia membawa mereka sampai ke perbatasan tempat kudusnya, gunung ini hasil karya tangan kanannya. Mazmur 118, ayat 15-16. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Mazmur 108, ayat 7. Supaya orang yang engkau kasihi dapat dibebaskan, diselamatkan oleh tangan kananmu, dan jawablah aku. Jadi, tangan kanan Elohim yang ada di dalam Alkitab, adalah sebuah istilah, yang artinya adalah kekuatan Elohim. Kekuatan inilah yang menciptakan, menyelamatkan, dan menghancurkan. Dia juga yang menangkap, dan membebaskan. Duduk di sebelah kanan Elohim, artinya adalah duduk di atas kekuatan Elohim. Sampai di sini jelas ya? Nah, apa artinya duduk di situ? Apakah duduk secara literal? Bukan. Duduk di situ juga adalah istilah. Yuk, kita baca Zaharia 6, ayat 13. Ya, dia akan membangun tempat suci Yahweh, dan dia akan membawa keagungan. Dan dia akan duduk serta memerintah di atas tahtanya, dan dia akan menjadi imam di atas tahtanya. Dan nasihat damai sejahtera akan ada di antara keduanya. Jadi, duduk artinya adalah memerintah. Siapa yang duduk di kursi Presiden Indonesia selama 30 tahun, dari tahun 1968 sampai 1998? Soeharto. Apakah artinya dia duduk terus, nempel di kursi seperti pakai lem selama 30 tahun? Gak gitu kan? Duduk di kursi Presiden Indonesia, artinya adalah memerintah di Indonesia. Walaupun, orangnya mungkin sedang tidur, jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang lain. Kalau kamu bingung, tidak bisa menerima, dan tidak bisa mengerti, bagaimana Soeharto tidur, jalan-jalan dan lainnya, tetapi tetap duduk di kursi presiden selama 30 tahun? Itu masalahnya ada di otak kamu.
Saya mesti jujur berkata kepada kamu, bahwa jika kamu tidak bisa mengerti, siapa yang duduk di kursi Presiden Pemerintah Indonesia ketika Soeharto sedang buang hajat selama 1 jam di kamar mandi, itu karena kamu bodoh. Dan, kalau kamu mau mempertahankan kebodohanmu itu, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi, kalau kamu mau mengerti, cobalah untuk menjadi lebih pintar. Menghafal apa yang tidak kamu mengerti, dan jedukin kepala ke lantai, tidak bisa bikin kamu menjadi lebih pintar. Kamu harus mau membuka pikiran dan hati kamu, untuk mendengarkan dan memahami berbagai macam informasi, supaya kamu menjadi lebih pintar. Jadi, balik lagi, duduk di sebelah kanan Elohim, artinya adalah memerintah kekuatan Elohim. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selamanya, artinya Yesus memerintah kekuatan Elohim selamanya. Supaya teman-teman lebih jelas lagi, saya gunakan bahasa yang lebih bisa membumi. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selamanya, atau Yesus memerintah kekuatan Elohim selamanya, artinya adalah, Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi selamanya. Kalau kamu tertawa dan berpikir seperti Thor, atau Sun Gokong, atau dewa-dewa lainnya, saya mau katakan bahwa bedanya, adalah yang lain itu dongeng atau mitos. Bukan tokoh sungguhan. Tetapi, Yesus adalah tokoh sungguhan. Dia adalah tokoh sejarah, yang benar-benar pernah menginjakkan kaki di dunia. Jadi, pertanyaan yang benar dan bagus, adalah apa buktinya, siapa saksinya? Kamu perlu mempertanyakan ini, terhadap dewa atau Tuhan manapun. Termasuk yang Muslim perlu mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu pikir benar-benar. Apa buktinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Jangan-jangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya hayalan, yang sebenarnya tidak ada. Iya kan? Apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Semakin kamu pikirkan, kamu akan semakin tidak menemukan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Benar kan? Nah, apa buktinya Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi, dan siapa saksinya? Bukti tertulis yang kita punya, adalah Alkitab. Di dalamnya, ada catatan yang berasal dari orang-orang, yang pernah berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai, bahkan dia sendiri bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Sekarang ini, orang-orang yang menjadi saksi ketika Yesus turun sebagai manusia, sudah pada meninggal. Tetapi, sampai detik ini, lebih banyak orang yang mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus, yang telah bangkit dari kematian itu. Teman-teman bisa melihat sendiri kesaksian mereka, mereka menceritakan bagaimana Yesus menolong dan mengubah hidup mereka. Jika kamu masih tidak percaya kepada kesaksian mereka, kamu dipersilakan untuk membuktikan sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 15, ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sekarang ini, teman-teman bisa mendapatkan Alkitab dengan sangat mudah. Teman-teman tinggal download, dan baca sendiri mulai dari Matius. Ikuti apa yang Yesus katakan di situ, dan buktikan. Kalau kamu tidak mau buktikan sendiri, kamu jangan bertanya apa buktinya. Jadi begini. Kamu bertanya kepada saya, apakah coklat enak? Saya katakan, iya, coklat enak. Kamu tanyakan kepada saya, apa buktinya coklat enak? Saya katakan, buktinya adalah kesaksian saya sudah makan coklat, dan saya katakan coklat enak. Kamu tidak percaya kepada saya ajak orang-orang lain, yang juga sudah makan coklat, dan mereka katakan enak. Kamu masih tidak percaya, jadi saya berikan kamu coklatnya, supaya kamu coba sendiri. Kalau kamu tidak mau coba coklatnya juga, untuk apa kamu tanya apa buktinya coklat enak? Jadi, jika kamu bertanya, apa buktinya Yesus memerintah kekuatan dewa tertinggi, saya sudah menjelaskan, buktinya adalah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Saya juga sudah memberitahukan bahwa saksinya banyak, mulai dari orang-orang zaman dulu yang menulis Alkitab, sampai orang-orang zaman sekarang, termasuk saya. Jika kamu tidak percaya kepada kesaksian orang-orang ini, buktikan sendiri. Baca Alkitab mulai dari Matius, ikutin apa kata Yesus, dan minta Yesus menolong kamu.
Kamu mau minta Yesus datang untuk menemui kamu, juga silakan. Kalau itu juga kamu tidak mau, untuk apa lagi kamu tanya apa buktinya? Jelas ya? Nah, Yesus adalah Elohim, Bapa adalah Elohim, apakah berarti orang Kristen ada dua Elohim? Siapa yang sebenarnya adalah Tuhan? Yesus, atau Bapa, atau dua-duanya? Sebelum saya memberikan jawaban itu, saya mau jelaskan sekali lagi, bahwa arti Elohim atau Allah di dalam Kristen, berbeda dengan Tuhan. Kalau kamu mau mengerti istilah di dalam Kristen, gunakan arti menurut Kristen. Arti Elohim atau Allah di dalam Alkitab, adalah dewa, sosok yang punya kekuatan supranatural. Sedangkan, Tuhan artinya adalah penguasa, majikan, atau bos. Siapakah Yesus? Sesuai dengan Yohanes 1, Yesus adalah Sang Firman, yang keluar dari Sang Bapa. Sang Firman itu, yang menjadikan segala sesuatu yang ada, bagi Sang Bapa. Oleh sebab itu, Sang Bapa adalah sumbernya, sedangkan Sang Firman adalah yang menjadikan. Ini yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 8, ayat 6. YLT menerjemahkannya seperti ini. Tetapi, bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya, segala sesuatu ada, baginya juga kita ada. Dan, satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, yang melalui dia segala sesuatu ada, melalui dia juga kita ada. Lai menerjemahkannya seperti ini. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saya menjelaskan kepada kamu, dengan bahasa yang lebih apa adanya. Bagi kita hanya ada satu dewa, yaitu Bapa. Segala sesuatu yang ada, berasal dari dia, dan untuk dia kita ada. Dan kita hanya ada satu penguasa, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada, dijadikan oleh dia, dan karena dia kita ada. Kita tidak bisa mendengar Sang Bapa. Tetapi, kita bisa mendengar Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Kita tidak bisa melihat Sang Bapa. Tetapi, kita bisa melihat Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Itu sebabnya, Yohanes 1, ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Jadi, jika kita mendengar Sang Firman, kita mendengarkan Sang Bapa. Jika kita tidak mendengarkan Sang Firman, kita tidak mendengarkan Sang Bapa. Kita tidak mungkin mendengarkan Sang Bapa, tanpa mendengarkan Sang Firman. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, jika tidak melalui aku. Sang Bapa dan Sang Firman, adalah dua hal yang berbeda. Tetapi, keduanya adalah satu kesatuan. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Roma 14 ayat 9 bahkan menjelaskan, Sebab, karena hal inilah, HaMashiach telah mati, dan bangkit, dan hidup kembali. Supaya, dia menjadi Tuhan, baik atas yang mati, maupun atas yang hidup. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 mengatakan, Dan dia memberi perintah kepada kami, agar mengkhotbahkan kepada umat, dan bersaksi sungguh-sungguh, bahwa dialah yang telah ditunjuk oleh Elohim, sebagai hakim atas yang hidup dan yang mati. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, Jangan takut. Aku adalah yang awal, dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun, lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah arti Yesus duduk di sebelah kanan Elohim selamanya. Dia adalah penguasa, yang memerintah atas kekuatan dewa tertinggi. Dia berkuasa atas segala yang ada di langit dan bumi untuk selamanya. Dan dia adalah hakim, yang akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Kamu tidak terima bahwa Yesus adalah Allah, itu terserah kamu. Kamu tidak terima Yesus adalah Tuhan, juga terserah kamu. Tetapi, itu tidak mengubah kenyataan, bahwa Yesus adalah satu-satunya tokoh sejarah, yang bangkit dari kematian, naik ke surga, dan hidup abadi. Kalau kamu mau bangkit dari kematian, naik ke surga, dan hidup abadi juga, Yesus adalah satu-satunya harapan kamu. Yesus adalah satu-satunya yang harus kamu ikuti. Oke,
Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Hasebi selo etba Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang di kesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli bisua Eda Elohim hasma Kumilat harisbi Zevotili mutka Milim sekum rapakoa Milim sedidut baos Dabere bisua Tab khalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut, periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cintamu, menyerah pada rahmatmu, berbicaralah Yesusku, ajarku mengenalmu. Bicaralah Yesusku di tengah badai topan, gelombang laut menerpa, kami akan tenggelam. Kata yang hentikan badai, kata yang beriku harapan, berbicaralah Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debere libi sua Adua besek nafkah Iklale nafsi inikah Ebseato ay bekah